Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunitri Astuti, NIM D10111116158, mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura yang akan melakukan seminar proposal tugas akhir. Selamat datang di seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Penggunaan Software Vsim untuk Analisa Kinerja Simpang Bersinyal, Studi kasus simpang Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Ali MSc selaku dosen pembimbing utama, Ibu Elsa Trimukti STMT selaku dosen pembimbing kedua, Bapak Dr. Rudi Sugiono Suyono STMT selaku dosen penguji utama, Ibu Sumiyatinah STMT selaku dosen penguji kedua, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video seminar proposal tugas akhir saya. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas pada seminar proposal kali ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kota Pontianak adalah salah satu kota yang sedang berkembang di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan daya beli terhadap kendaraan juga semakin meningkat. Persimpangan Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo merupakan salah satu simpang bersinyal yang ada di kota Pontianak yang padat akan pemukiman dan komersial, sehingga sering terjadi peningkatan volume kendaraan sehingga menyebabkan antrian kendaraan terutama pada jam-jam sibuk. Pada sisi di persimpangan tersebut terdapat pertokoan, pasar, sekolah, tempat ibadah, serta pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan sehingga pada jam-jam sibuk akan mengganggu pengguna jalan. Ruas jalan pada persimpangan tersebut tidak terlalu besar dikarenakan terdapat sungai serta bangunan yang ada pada kedua sisi jalan. Hal ini menyebabkan antrian kendaraan semakin banyak. Selain itu, perilaku beberapa pengendara yang tidak menaati lampu lalu lintas juga menjadi penyebab terjadinya konflik lalu lintas. Seiring dengan berjalannya waktu, angka pertumbuhan penduduk di kota Pontianak akan semakin meningkat, sehingga dirasakan persimpangan Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo perlu dilakukan analisa kinerja lalu lintas agar kita dapat meminimalisir permasalahan yang ada. Perumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari simpang 4 bersinyal Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo. Kedua, bagaimana kinerja dari simpang 4 bersinyal Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo dengan menggunakan software Vsim dan MKJI 1997 sebagai pembanding. Yang ketiga, bagaimana alternatif solusi terbaik bagi simpang bersinyal Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari simpang 4 bersinyal Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo. Kedua, mengetahui bagaimana penggunaan software Vsim dan MKJI 1997 sebagai pembanding dalam analisa kinerja dari simpang 4 bersinyal Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo. Yang ketiga, memberikan alternatif solusi kepada pihak terkait agar meminimalisir permasalahan kemacetan pada simpang 4 bersinyal Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo. Pembatasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan di simpang 4 bersinyal Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo. Kedua, data primer diperoleh dengan cara penelitian langsung di lapangan. Ketiga, data sekunder diperoleh dari sumber atau literatur yang sudah ada. Keempat, menganalisis kinerja dari simpang 4 bersinyal Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo menggunakan aplikasi Vsim dan MKJI 1997 sebagai pembanding. Yang kelima, penelitian ini lebih difokuskan pada pemodelan kinerja lalu lintas simpang 4 bersinyal Jalan Haji Rais Abdurrahman, Jalan R.M. Marta Dinata, Jalan H.M. Sutyo. Kita
Kita masuk pada bab 2 tinjauan pustaka. Persimpangan pertemuan dua atau lebih jalan raya dalam satu bidang yang mempunyai elevasi yang sama. Dibedakan menjadi dua, yaitu simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal. Simpang bersinyal adalah simpang yang dilengkapi oleh lampu lalu lintas, sedangkan simpang tak bersinyal adalah simpang yang tidak dilengkapi oleh lampu lalu lintas. Selanjutnya ada beberapa konflik yang terjadi pada persimpangan empat lengan seperti persimpangan yang akan saya teliti, yaitu ada memotong, menggabung, dan memisah. Arus lalu lintas dapat diperoleh dengan menggunakan rumus Q sama dengan QLV plus dalam kurung QHV dikali EMPHV plus QMC dikali EMPMC, yaitu mengalihkan jumlah kendaraan yang melintas sesuai jenisnya dengan ekuivalen kendaraan penumpang sesuai dengan tabel yang tertera pada layar. Kapasitas C dapat diperoleh dengan menggunakan rumus C sama dengan S dikali G dibagi C, di mana C adalah kapasitas, S adalah arus jenuh, yaitu arus berangkat rata-rata dari antrian dalam pendekat selama sinyal hijau, G adalah waktu hijau, dan C kecil adalah waktu siklus, yaitu selang waktu untuk urutan perubahan sinyal yang lengkap, yaitu antara dua waktu hijau yang berurutan pada fase yang sama. Derajat kejenuhan atau DS dapat diperoleh dengan menggunakan rumus DS sama dengan Q dibagi C atau Q dikali K dibagi S dikali G, di mana DS adalah derajat kejenuhan. Q adalah arus lalu lintas dalam satuan SMP per jam, C besar adalah kapasitas dalam satuan SMP per jam, C kecil adalah waktu siklus dalam satuan detik, S adalah arus jenuh dalam satuan SMP per jam hijau, G adalah waktu hijau dalam satuan detik. Jika kita memperoleh nilai DS kurang dari 0,85, maka persimpangan tersebut masih layak. Namun, jika kita memperoleh nilai DS lebih dari 0,85, maka perlu dilakukan penanganan terhadap simpang tersebut untuk mengurangi kepadatan yang ada. Selanjutnya, S atau arus jenuh yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus S sama dengan S0 dikali FCS dikali FSF dikali FG dikali FP dikali FLT dikali FRT, dengan S adalah arus jenuh, S0 adalah arus jenuh dasar, FCS adalah faktor koreksi arus jenuh akibat ukuran kota, FSF adalah faktor koreksi arus jenuh akibat adanya gangguan samping yang meliputi faktor tipe lingkungan jalan dan kendaraan. FP adalah faktor koreksi arus jenuh akibat adanya kegiatan perparkiran dekat lengan persimpangan. FLT adalah faktor koreksi kapasitas akibat adanya pergerakan belok kiri, dan FRT adalah faktor koreksi kapasitas akibat adanya pergerakan belok kanan. VSIM adalah software yang bisa melakukan simulasi untuk lalu lintas mikroskopik, transportasi umum, dan berjalan kaki. Simulasi lalu lintas adalah permodelan matematika dari sistem transportasi, misalnya persimpangan jalan bebas hambatan, arteri rute, bundaran, sistem jaringan pusat kota, dan lain-lain, melalui penerapan perangkat lunak komputer untuk lebih membantu rencana, desain, atau mengoperasikan sistem transport. Kemudian kita masuk pada bab 3, metodologi. Metodologi survei. Pada penelitian kali ini ada 5 metode survei yang saya lakukan. Yang pertama, survei kondisi lingkungan, survei kecepatan kendaraan, survei kondisi geometri, survei waktu sinyal lalu lintas, dan survei volume kendaraan. Survei geometri tujuannya adalah untuk mendapatkan kondisi geometri simpang seperti lebar jalan, lebar bahu jalan, dan jumlah lajur. Metode yang digunakan adalah pengukuran langsung di lapangan, dan alat yang digunakan yaitu meteran, alat tulis, dan form isian. Yang kedua adalah survei kondisi lingkungan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan kondisi lingkungan di sekitar simpang. Metodenya yaitu pengamatan langsung di lapangan, dan alat yang digunakan yaitu kamera serta alat tulis. Survei waktu sinyal lalu lintas, tujuannya adalah untuk mengetahui pengaturan waktu sinyal lalu lintas pada simpang. Metode yang dilakukan, yang pertama, pengukuran langsung pada kaki simpang. Waktu siklus diperoleh dengan mencatat lamanya fase menyala, berhenti, dan menyala kembali. Data yang diambil yaitu waktu siklus, waktu hijau, waktu merah, waktu antar hijau, dan alat yang digunakan adalah stopwatch dan alat tulis.
Survei kecepatan kendaraan tujuannya adalah untuk memperoleh kecepatan kendaraan dengan sampel kendaraan yang akan diukur kecepatannya. Metode yang dilakukan yaitu menentukan titik awal dan titik akhir tinjauan, hidupkan stopwatch pada saat kendaraan melewati titik awal, dan matikan stopwatch pada saat kendaraan telah melewati titik akhir. Pada saat mengalami perlambatan ataupun berhenti, maka stopwatch harus menghitung waktu hambatan yang dialami. Alat yang digunakan yaitu stopwatch dan alat tulis. Survei volume kendaraan tujuannya adalah untuk mengetahui data volume kendaraan pada simpang seperti belok kiri dan kanan serta lurus. Metode yang dilakukan yaitu pengambilan data dilakukan selama 3 hari yaitu pada hari Rabu, Sabtu, dan Minggu dan dilakukan pada jam-jam sibuk seperti pagi jam 7 sampai jam 9, siang jam 11 sampai jam 1 dan sore jam 5 sampai jam 7 malam. Alat yang digunakan yaitu stopwatch dan alat tulis. Bagian alir penelitian. Pada saat memulai penelitian kali ini, yang pertama saya melakukan tinjauan literatur pada sumber-sumber yang telah ada. Selanjutnya, menentukan lokasi penelitian, kemudian melakukan survei dan pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu meliputi data geometrik, data pengaturan lalu lintas, data kondisi lingkungan, dan data kondisi arus lalu lintas. Sedangkan data sekunder yaitu data penduduk kota Pontianak. Lalu kita lakukan analisa. Analisa pertama yaitu dengan menggunakan program aplikasi software VISIM yang output keluarannya yaitu berupa simulasi VISIM. Metode kedua yaitu menggunakan MKJI 1997 yaitu berupa tundaan, panjang antrian, dan derajat kejenuhan. Kemudian hasil dari metode MKJI 1997 dan program aplikasi VISIM akan dibandingkan. Apabila diperoleh nilai DS lebih dari 0,85 maka akan dilakukan alternatif penanganan hingga nilai DS yang diperoleh kurang dari 0,85. Namun apabila nilai DS yang diperoleh kurang dari 0,85 maka kita bisa langsung lanjut pada step selanjutnya yaitu step kesimpulan dan saran. Kemudian selesai. Berikut ini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian saya kali ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.